Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali hal apa saja yang telah saya pelajari dari webinar tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Empati itu sebenarnya sudah ada saat kita masih kecil ya. Kalau usia 0 sampai 1 tahun disebutnya empati global atau proses yang terjadi secara alamiah. Kemudian di usia 1 sampai 5 tahun disebut dengan empati egosentris, di mana anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Kemudian di usia 6 sampai 10 tahun dikenal dengan empati kognitif, di mana anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Usia 10 tahun ke atas disebut dengan empati abstrak. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau yang sering ditemui. Empati sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor kognitif adalah pemahaman nuansa emosi seperti marah, bahagia, dan sebagainya. Faktor afektif yaitu memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Manfaat empati dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Kedua, kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya dan menyadari kalau ada perbedaan. Ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Keempat, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap yang sesuai. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, maka hubungan akan terasa hambar, interaksi guru dan peserta didik kurang baik. Kemudian otomatis proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Karena guru hanya fokus mengejar target pembelajaran, sehingga siswa enggan untuk bertanya. Cara mengasah empati. Yang pertama dengan kontak mata. Saat mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk menatap wajahnya. Kemudian respon yang sesuai. Gunakan ekspresi atau bahasa tubuh sesuai isi pembicaraan dan tidak berlebihan. Kemudian menghindari gangguan. Hindari distraksi seperti handphone atau tempat bising dengan mengajak lawan bicara kita berbicara di tempat yang lebih sunyi. Kemudian mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, langsung tanyakan, jangan kita berspekulasi. Tanyakan langsung jika ada bagian informasi yang kurang jelas. Kemudian ada parafrase. Sesekali ulang kembali pernyataan lawan bicara kita. Untuk mengkonfirmasi pemahaman kita. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Biasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita menanggapi. Kemudian transisi peran. Itu menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi si lawan bicara. Nah, kemudian lembar aksi 1 sangat membantu saya untuk melatih empati karena di lembar praktik aksi 1 kita mengenali situasi dengan empati, merenungkan emosi apa saja yang pernah kita alami, dan kita tulis. Kemudian kita mengenal situasi dengan empati, yaitu meminta murid merenungkan emosi apa yang pernah dialami, kemudian meminta murid menuliskannya. Dan terakhir, mengapa praktik ini efektif? Karena melatih nuansa emosi baik diri sendiri, orang lain termasuk murid. Kemudian supaya berhasil perlu komitmen dengan melihat kebutuhan siswa, kemudian mencari rekan yang dapat serius untuk mendukung kemajuan kita dan menampilkan sikap mendengar aktif. Tips dari saya untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran, yaitu seorang guru yang berempati akan bisa merasakan seberapa cepat murid bisa menguasai keterampilan berpikir. Guru bisa membimbing tanpa memburu-buru maupun memperlambat proses belajar muridnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.